Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan masuk ke materi kelas 8 bab 4, yakni tentang lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Adapun kompetensi dasar pada materi ini yaitu terdapat pada 3.9, memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Lalu 4.9, mempraktikkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Tujuan pembelajarannya adalah diharapkan siswa mampu menjelaskan makna dari macam-macam sholat sunnah berjamaah, menyebutkan macam-macam sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah, menjelaskan dalil nakli, ketentuan, tata cara, dan hikmah sholat sunnah berjamaah, serta mendemonstrasikan praktik sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah itu ada 5. Yang pertama, sholat sunnah Idul Fitri. Yang kedua, sholat sunnah Idul Adha. Yang ketiga, sholat sunnah kusuf atau gerhana matahari. Dan yang keempat, sholat sunnah khusuf atau gerhana bulan. Dan yang kelima adalah sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Pengertian sholat Idul Fitri adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan. Hukum melaksanakan sholat sunnah ini adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Waktu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri itu adalah sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal tersebut. Adapun pengertian sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya kurban. Sholat ini dilaksanakan pada hari tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Adapun hukum melaksanakan sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Perintah tentang sholat Idul Fitri itu terdapat pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang artinya diriwayatkan dari sahabat Anas. Ia berkata, sekali waktu Nabi SAW datang di Madinah. Di sana penduduknya sedang bersukaria selama 2 hari. Lalu Nabi bertanya, hari apakah ini sehingga penduduk Madinah bersukaria? Mereka menjawab, dulu semasa zaman jahiliyah, pada 2 hari ini kami selalu bersukaria. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggantikannya dalam Islam dengan 2 hari yang lebih baik dan lebih mulia, yaitu hari raya kurban Idul Adha dan hari raya Fitri Idul Fitri. Hadis riwayat Abu Daud. Tata cara pelaksanaan sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pertama adalah niat. Lafadz niat untuk sholat sunnah Idul Fitri yaitu usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Sedangkan lafadz niat sholat sunnah Idul Adha usolli sunnatal Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Setelahnya membaca takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, membaca takbir sebanyak 7 kali. Dan di antara tiap takbir itu dianjurkan membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu membaca surah Al-Fatihah, diteruskan membaca surah yang pendek dari Al-Quran. Dilanjutkan dengan ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya hingga berdiri lagi seperti sholat biasa. Pada rakaat kedua, sebelum membaca Al-Fatihah, disunnahkan takbir sebanyak 5 kali sambil mengangkat tangan. Dan di antara takbir itu disunnahkan membaca tasbih seperti pada rakaat yang pertama.
Setelah itu membaca surah Al-Fatihah diteruskan dengan membaca surah-surah pendek. Lalu ruku, sujud dan seterusnya hingga salam. Setelah salam disunnahkan jamaah untuk mendengarkan khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Selanjutnya, sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah yaitu sholat sunnah kusuf dan sholat sunnah khusuf. Yang dimaksud dengan sholat sunnah kusuf adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakannya sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Waktu pelaksanaan sholat kusuf yaitu mulai terjadi gerhana matahari sampai matahari kembali tampak utuh seperti semula. Selanjutnya, sholat sunnah khusuf. Sholat sunnah khusuf adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana bulan. Hukum melaksanakannya ialah sunnah muakkad, serta waktu pelaksanaan sholat khusuf mulai terjadinya gerhana bulan sampai bulan kembali tampak utuh seperti semula. Adapun yang membedakan sholat sunnah kusuf dan sholat sunnah khusuf dibandingkan dengan sholat pada umumnya ialah pada setiap rakaat terdapat 2 kali membaca surah Al-Fatihah dan 2 kali ruku, sehingga dalam 2 rakaat sholat kusuf dan sholat khusuf terdapat 4 kali membaca surah Al-Fatihah, 4 kali ruku, dan 4 kali sujud. Adapun perintah tentang melaksanakan sholat sunnah kusuf dan khusuf ialah terdapat pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya telah menceritakan kepada kami Amr bin Aun berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid dari Yunus, dari Al-Hasan, dari Abu Bakrah berkata, kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Lalu terjadi gerhana matahari. Maka Nabi SAW berdiri menjulurkan selendangnya hingga masuk ke dalam masjid. Kami pun ikut masuk ke dalam masjid. Beliau lalu mengimami kami sholat 2 rakaat hingga matahari kembali nampak bersinar. Setelah itu beliau bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena matinya seseorang. Jika kalian melihat gerhana keduanya, maka dirikanlah sholat dan banyaklah berdoa hingga selesai gerhana yang terjadi pada kalian. Hadis riwayat Bukhari. Berikut ini adalah gambar tentang tata cara pelaksanaan sholat sunnah gerhana matahari dan juga sholat sunnah gerhana bulan. Perhatikan dengan seksama ya bagaimana caranya. Sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah selanjutnya yaitu sholat sunnah istisqa atau sholat sunnah meminta hujan. Adapun pengertian dari sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkannya hujan. Sebelum melaksanakan sholat istisqa diharapkan untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Sholat istisqa dilaksanakan di lapangan dan disunnahkan untuk serta membawa hewan ternak bersama di saat melaksanakan sholat. Perintah tentang melaksanakan sholat sunnah istisqa yaitu terdapat pada Quran Surah Nuh ayat 10-12 yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Quran Surah Nuh ayat 10-12. Tata cara pelaksanaan sholat sunnah istisqa yaitu nomor 1, setelah semua bersiap untuk sholat, muazzin tidak perlu mengumandangkan azan dan iqamah. Cukup dengan seruan as-sholatu jami'ah yang artinya mari sholat berjamaah. Yang kedua, membaca niat sholat istisqa seperti berikut ini. Usolli sunnatal istisqa'i rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala.
Artinya, aku niat salat sunnah istisqa 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Lalu yang ketiga, salat sunnah dilaksanakan seperti salat sunnah yang lainnya. Setelah membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah yang panjang. Yang keempat, setelah salam, khatib membaca 2 khutbah. Pada khutbah yang pertama membaca istighfar 9 kali dan khutbah yang kedua sebanyak 7 kali. Dari materi yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa salat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah itu ada 5. Yang pertama, salat sunnah Idul Fitri. Yang kedua, salat sunnah Idul Adha. Yang ketiga, salat sunnah kusuf. Yang keempat, salat sunnah khusuf. Lalu yang kelima adalah salat sunnah istisqa. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan kita dapat lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan oleh Allah hamba yang bertakwa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.